Siapa sangka, gadis desa yang biasa menyapu halaman tetangga kini jadi permaisuri sultan. Dunia seakan terbalik, ketika nasib berkata lain. Dan hari itu, seluruh Arab dibuat tercengang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Inspirasi. Apa kabar? Semoga sehat dan rezeki kalian makin lancar ya ah. Jangan lupa like video ini, komen dari kota mana kamu menonton, dan subscribe channel ini untuk kisah nyata yang tak terduga setiap hari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kisah ini membawa berkah dan membuka jalan rezeki untuk kita semua. Amin. Namanya Farida. Usianya baru 23 tahun saat ia meninggalkan kampung halaman di Lumajang, Jawa Timur, demi satu mimpi, membahagiakan ibunya. Hidup di desa yang serba pas-pasan membuatnya tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang besar. Ayahnya sudah tiada sejak ia kecil, dan ibunya hanya buruh tani yang sering sakit-sakitan. Hidup Farida sejak remaja sudah jauh dari kata manja. Bangun jam 4 subuh, bantu masak, menyapu halaman, lalu berangkat sekolah dengan kaki nyeker melintasi pematang sawah. Kalau hujan, ia pasrah. Kalau panas, kulitnya mengelupas. Tapi satu hal yang tak pernah mengelupas, semangatnya. Lulus SMA, Farida tak lanjut kuliah. Ia memilih ikut program penyaluran TKI resmi. Ia sadar, satu-satunya cara cepat membantu ibunya adalah bekerja ke luar negeri. Meski ragu, ia bertekad. Kalau aku tidak berani, siapa lagi yang akan mengubah nasib kita, Bu? Katanya sambil mencium tangan ibunya di terminal bus menuju pelatihan. Setelah proses panjang dan pelatihan berbulan-bulan, Farida mendapat penempatan di Riyadh, Arab Saudi. Ia bekerja sebagai pengasuh anak di keluarga kaya yang tinggal di kompleks elit. Awalnya, ia terkejut dengan perbedaan budaya dan aturan yang ketat. Tapi seperti biasa, Farida cepat beradaptasi. Ia belajar bahasa Arab dasar, dan selalu bersikap sopan. Anak-anak yang diasuhnya menyayanginya. Farida bukan sekadar pengasuh, tapi seperti kakak yang sabar dan penuh kasih. Ia mengajarkan lagu Indonesia, menyuapi dengan cerita, dan kadang diam-diam menangis saat video call dengan ibunya malam hari. Suatu hari Jumat, saat keluarga majikannya salat di masjid besar di Riyadh, anak bungsu yang berusia 5 tahun berlari keluar masjid dan hampir tertabrak mobil. Farida yang sedang menunggu di luar langsung melompat, menarik tubuh anak itu ke pinggir, menyelamatkannya tepat waktu. Kejadian itu disaksikan banyak orang, termasuk seorang pria tua berkacamata emas yang berada di dalam mobil tersebut. Farida tak tahu siapa pria itu. Ia hanya mengira itu salah satu pengunjung masjid. Ia bahkan sempat minta maaf karena membuat macet sejenak. Tapi pria itu hanya tersenyum, membuka kaca mobil, dan mengangguk dalam-dalam sebelum pergi. Hari-hari berikutnya terasa biasa. Tapi ada sesuatu yang tak biasa mulai terjadi. Farida mulai melihat beberapa orang asing berpakaian elegan berdiri di luar rumah majikannya. Mereka hanya memperhatikan dari kejauhan, lalu pergi. Farida pikir itu tamu, atau mungkin petugas keamanan. Tapi kecurigaannya tumbuh saat majikannya tampak cemas dan terus menerima telepon penting selama beberapa hari. Hingga suatu malam, setelah semua anak tertidur, ibu majikannya memanggil Farida ke ruang keluarga. Di sana sudah duduk seorang pria bersorban putih dan dua wanita elegan berpakaian hitam. Wajah mereka serius tapi tenang. Farida, kata ibu majikannya sambil menggenggam tangan gadis itu, kau telah menjadi bagian dari keluarga kami. Tapi ada seseorang yang ingin kau temui. Ini bukan permintaan biasa. Ini datang dari keluarga kerajaan. Farida terperangah. Hatinya berdetak cepat. Pikirannya kacau. Keluarga kerajaan? Maksudnya siapa? Yang Mulia Pangeran Fad Al-Azham, kata pria bersorban itu dengan suara tenang. Beliau melihatmu di masjid. Dan sejak hari itu, beliau meminta kami mencari tahu siapa engkau. Farida merasa seperti ditarik dari kenyataan. Apakah ini mimpi? Apakah ia akan dijodohkan dengan pangeran hanya karena menyelamatkan anak kecil? Aku cuma TKI biasa. Tuan, aku bukan siapa-siapa, katanya gugup. Tapi pria itu hanya tersenyum. Kadang, yang tidak mencari tahta justru paling pantas memegangnya. Farida tak bisa tidur malam itu. Di balik selimut tipisnya, pikirannya berlari lebih cepat dari unta di padang pasir. Ia, seorang gadis dari pelosok Lumajang,
baru saja ditawari pertemuan dengan Pangeran Arab Saudi. Dunia seperti jungkir balik. Ia bahkan belum sempat beli pelembab wajah yang bagus, apalagi membayangkan duduk berdampingan dengan darah biru. Keesokan harinya, ia dibawa ke sebuah rumah mewah yang katanya milik saudara jauh keluarga kerajaan. Di sana, ia dijamu bak tamu kehormatan. Ruangannya dingin ber-AC, sajian kurma emas, dan pelayan perempuan membantunya mengenakan abaya sutra. Farida gugup luar biasa. Tapi di tengah grogi itu, satu kalimat terus berputar di kepalanya. Beliau ingin bertemu karena kagum dengan keberanianmu. Pintu besar terbuka perlahan. Seorang pria tinggi berjubah putih, tampan, dan penuh wibawa masuk ke ruangan. Wajahnya lembut namun sorot matanya tajam. Dialah Pangeran Fahd Al-Azham, pewaris tahta ketiga kerajaan. Assalamualaikum, Farida, ucapnya pelan. Waalaikumsalam. Yang mulia, jawab Farida kaku, nyaris tak bisa mengangkat kepalanya. Pangeran tertawa kecil. Jangan panggil aku begitu. Aku ingin berbicara sebagai manusia biasa, bukan sebagai sultan. Mereka pun mengobrol. Awalnya Farida hanya mengangguk-angguk kikuk. Tapi lambat laun ia merasa nyaman. Pangeran Fahd bukan pria angkuh seperti yang ia bayangkan. Ia banyak bertanya tentang Indonesia, tentang ibunya, tentang kehidupan di desa, bahkan tentang kebiasaannya makan nasi pakai tangan. Di kerajaan kami bisa membeli apapun kecuali ketulusan, ucap sang pangeran sambil menatap matanya. Kau menyelamatkan nyawa dengan hati, bukan dengan pamrih. Itulah yang membuatku ingin mengenalmu. Farida nyaris menangis. Bukan karena terharu, tapi karena bingung. Ia hanya ingin bekerja, menabung, dan membangun rumah kecil untuk ibunya di Lumajang. Bukan menjadi bagian dari cerita dongeng hidup orang kaya. Beberapa hari berlalu. Farida dikembalikan ke rumah majikannya. Ia mengira semuanya selesai. Tapi ternyata justru baru dimulai. Pada hari ketujuh setelah pertemuan itu, utusan kerajaan datang membawa surat gulungan berstempel emas. Di dalamnya tertulis lamaran resmi dari Pangeran Fahd, disertai 20 set emas, 50 kain sutra, dan mahar sebesar 1 juta rial. Lamaran itu bukan sekadar formalitas. Raja dan permaisuri telah memberi restu. Jika Farida bersedia, maka dalam 14 hari ia akan dinikahkan secara sah dan diarak dalam pesta mewah di tengah padang pasir, disiarkan langsung oleh TV nasional. Aku nggak berani jawab, Bu, bisik Farida saat menelepon ibunya di Lumajang dengan suara parau. Ini bukan hal kecil. Ini dunia lain. Ibunya menangis haru. Nak, kalau Allah bukakan jalan, jangan kamu tolak karena takut. Hati yang baik tak akan kalah meski berada di istana emas. Didorong doa ibunya, Farida akhirnya menerima. Tapi dengan satu syarat. Sebelum pernikahan, ia ingin melihat ibunya, langsung. Bukan lewat video call. Bukan lewat foto. Tapi memeluknya dengan tangannya sendiri. 3 hari kemudian, jet pribadi mendarat di Bandara Juanda. Seorang wanita tua berselendang batik turun dengan mata sembab tapi senyum penuh bangga. Itu adalah Ibunda Farida, yang dijemput langsung oleh pengawal kerajaan. Warganet Lumajang heboh. Foto sang ibu viral di media sosial dengan caption, "Ibu yang melahirkan calon permaisuri Timur Tengah." Persiapan pernikahan dimulai. Farida diajari adat kerajaan, cara duduk, cara menjawab salam tamu penting, bahkan cara makan dengan elegan. Tapi satu hal yang tak diajarkan, cara mengendalikan jantung yang berdebar setiap kali melihat Pangeran Fahd tersenyum. Dari sinilah, dunia mulai memperhatikan. Seorang TKI, gadis sederhana dari desa, akan menikah dengan sultan. Media menyebutnya, dongeng era modern. Tapi bagi Farida, ini bukan soal status. Ini soal menerima takdir dengan sepenuh hati. Tanggal 12 Zulhijjah 1446 menjadi hari yang tak akan pernah dilupakan oleh rakyat Arab Saudi, dan tentu saja, oleh seluruh warga Lumajang. Hari itu, Farida binti Sumarni resmi dinikahkan dengan Pangeran Fahd Al-Azham dalam upacara yang dicatat sebagai salah satu pernikahan termegah sepanjang sejarah Timur Tengah. Nilai pesta yang dihelat diperkirakan menembus 1 triliun rupiah. Sejak pagi, televisi nasional Arab menayangkan siaran langsung persiapan acara. Drone berputar di langit menyorot karpet emas yang dibentangkan sepanjang 1 kilometer dari gerbang istana ke aula utama.
Unta-unta putih berhias permata, para pelayan berseragam emas, serta dentuman tabuh dari 100 musisi kerajaan menyambut datangnya sang pengantin wanita, Farida dari Lumajang. Farida mengenakan gaun pengantin custom made, hasil rancangan desainer kerajaan dan perancang ternama Indonesia yang diterbangkan khusus ke Riyadh. Gaun itu terbuat dari benang emas murni, dilapisi kristal Swarovski, dan dihiasi manik-manik berbentuk bunga melati, sebagai lambang kesederhanaan dan kesucian gadis Jawa. Mahkota di kepalanya tak kalah memukau. Permata merah rubi sebesar kelereng menghiasi tengahnya, membuat para tamu kerajaan dari Qatar hingga Maroko tak bisa menahan decak kagum. Apa ini nyata? Atau sedang menonton film Bollywood? Komentar netizen Indonesia di TikTok, sembari menyematkan tagar Farida Queen Arab yang langsung trending se-Asia. Tamu yang hadir tidak main-main. Selain keluarga kerajaan besar, hadir juga para pemimpin negara, bintang film Bollywood, selebgram hijabers dunia, bahkan satu orang penyanyi dangdut legendaris Indonesia, sebagai kejutan pribadi dari Pangeran Fahd untuk memeriahkan resepsi. Sementara itu, warga Lumajang berkumpul nonton bareng di balai desa. Mereka memasang layar besar, memukul kentongan tanda syukur, dan menangis haru saat kamera menyorot wajah Ibu Farida duduk di barisan kehormatan, menangis sambil memegang tasbih. Prosesi ijab kabul berlangsung dalam dua bahasa, Arab dan Indonesia. Suara lantang penghulu terdengar menggetarkan hati. Ana zawajtuka bintuka Farida bi mahrin mi'ata alf riyal. Dan dengan suara tegas, Pangeran Fahd menjawab, kabil Tuhan nikahan wa zawajan. Gema takbir pun membahana. Farida resmi menjadi permaisuri dari pewaris tahta kerajaan ketiga. Para pelayan perempuan membisikkan doa dan menyelipkan wewangian dari Mekah di balik jilbabnya. Dan tak lama kemudian, sebuah kembang api setinggi 70 meter meledak di langit Riyadh, menuliskan nama Farida Fahd dalam huruf emas menyala. Namun bukan hanya kemewahan yang membuat dunia terguncang. Pangeran Fahd membuat pengumuman mengejutkan dalam pidato pernikahannya. Saya akan menghibahkan satu wilayah tanah subur seluas 50 hektar di bagian selatan Riyadh untuk dikelola Farida. Di atasnya akan dibangun pusat pendidikan, rumah sakit, dan masjid yang dinamai Masjid Ibu Farida. Seluruh ruangan terdiam. Air mata Farida menetes tanpa henti. Ia menatap ibunya, yang tak sanggup berdiri karena kaget dan terharu. Dunia menyaksikan bukan hanya pernikahan, tapi sejarah. Seorang TKI yang dulunya nyeker di sawah kini memiliki tanah dan kuasa untuk menolong ribuan orang. Tak lama kemudian, kabar gembira lain menyusul. Seluruh warga Lumajang yang berdomisili di Arab dan bekerja sebagai TKI menerima kenaikan gaji dan perlindungan khusus dari kerajaan sebagai bentuk penghormatan kepada kampung halaman Farida. Berita ini langsung disiarkan media internasional. Di tengah pesta, ada satu momen yang menyentuh banyak hati. Farida mendekati ibunya, berlutut, dan mencium kaki beliau di depan ribuan tamu. Ia berbisik, "Semua ini tak akan ada tanpa restumu, Bu." Sang ibu hanya tersenyum dan berkata, "Jadilah cahaya, tapi jangan menyilaukan." Setelah pesta usai, malam pengantin tidak berlangsung seperti dongeng cinta biasa. Farida dan Fahd memilih menyepi ke ruang kecil. Hanya berdua, membaca surat-surat dari anak-anak yatim yang mereka bantu. Mereka ingin malam pertama mereka tak hanya tentang cinta, tapi tentang niat untuk berbagi. Karena bagi mereka, cinta sejati bukan sekadar pelaminan, tapi seberapa besar kita mampu membuat dunia ikut merasakan bahagianya. Setelah pesta mewah yang mengguncang dunia itu, kehidupan Farida berubah drastis. Ia tidak lagi hanya dikenal sebagai TKI dari Lumajang, tapi sebagai putri rakyat yang jadi permaisuri. Namun, di balik segala pujian dan sorotan kamera, ada badai yang mulai menggulung diam-diam. Badai yang tak berasal dari luar istana, melainkan dari dalam. Sebagai permaisuri muda, Farida tinggal di bagian sayap timur Istana Al-Mahabbah, istana khusus untuk para istri dan calon istri bangsawan. Di sanalah konflik pertama bermula. Di lorong marmer berlapis emas itu, berjejer wanita cantik dari berbagai negara, model, selebriti, bahkan bangsawan lain yang pernah dekat dengan Pangeran Fahd. Dan mereka tidak senang kedatangan gadis sawah dari Indonesia. Farida disambut dengan senyuman palsu, tatapan mencibir, dan bisik-bisik menusuk hati. Beberapa pelayan bahkan terang-terangan memperlakukan Farida dengan sikap dingin. Salah satu dari mereka pernah menjatuhkan baki teh di dekat kakinya lalu berkata pelan, "Maaf,
Saya pikir di desa kalian terbiasa basah-basahan. Tapi Farida memilih diam. Ia tahu, air yang tenang bukan berarti tak punya daya. Ia belajar menunduk bukan untuk menyerah, tapi untuk melangkah lebih jauh. Namun ujian tak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian, tersebar kabar di kalangan dalam istana bahwa salah satu mantan tunangan pangeran, Putri Alia dari keluarga kerajaan Oman, diam-diam datang ke Riyadh. Katanya, ia tidak terima gelarnya digantikan oleh TKI dari negara tropis. Ia bahkan mengancam akan membatalkan kontrak kerja sama bisnis keluarga mereka dengan kerajaan Arab jika pernikahan Farida terus berlanjut. Mendengar itu, Farida goyah. Ia bukan wanita pencari kekuasaan. Ia merasa bersalah menjadi sumber konflik. Ia bahkan sempat menulis surat pengunduran diri sebagai permaisuri dan menyerah atas jabatannya. Tapi sebelum surat itu dikirim, ibunya datang dan bicara dari hati ke hati. "Enduk, kamu ini bukan lagi anak desa yang lari dari sawah ke dapur orang. Kamu ini perempuan yang dicintai karena hatimu. Kalau mereka iri, itu karena mereka tahu kamu punya sesuatu yang tidak bisa dibeli, ketulusan." Farida memeluk ibunya erat. Ia sadar, tugasnya bukan sekadar menjadi istri sultan, tapi menjadi simbol bahwa siapapun bisa naik ke singgasana tanpa harus menginjak orang lain. Sejak itu, Farida mengambil langkah luar biasa. Ia mengundang semua wanita di istana ke acara santai bertema, cerita perempuan dari 3 benua. Dalam acara itu, ia menceritakan kehidupannya dulu yang penuh lumpur dan peluh. Ia memperlihatkan foto rumah lamanya di Lumajang yang dindingnya dari bambu dan atap bocor. Ia tidak malu, ia justru bangga. "Jika saya bisa berdiri di sini hari ini, bukan karena siapa saya, tapi karena saya punya ibu yang tidak pernah berhenti berdoa," ucap Farida sambil tersenyum. Momen itu mengubah segalanya. Para wanita yang semula sinis mulai menghormatinya. Bahkan Putri Alia yang selama ini paling keras, akhirnya mendekat dan berkata dengan mata berkaca-kaca, "Kau lebih berkelas dari semua mahkota." Namun netizen dunia luar tetap gaduh. Ada yang mendukung Farida, ada yang menyebarkan rumor jahat. Beberapa media gosip mulai menggali masa lalu Farida, bahkan mencoba menyuap tetangga lamanya untuk mencari aib. Tapi warga Lumajang bersatu. Mereka menolak semua fitnah. Bahkan kepala desa mengadakan syukuran dan membuat spanduk besar. Dari kampung ke kerajaan, Farida tetap Farida. Pangeran Fad sendiri tidak tinggal diam. Ia membuat pernyataan resmi. "Farida bukan hanya istriku, tapi simbol harapan bagi dunia. Jika ada yang merendahkannya, berarti mereka tidak memahami apa itu kemuliaan sejati." Ucapan itu viral. Media sosial meledak dengan tagar baru, "Respect for Farida." Di Twitter, akun-akun besar mulai membela Farida. Bahkan salah satu influencer dunia menulis, "Dunia butuh lebih banyak ratu seperti Farida, bukan selebriti penuh drama." Farida tidak membalas semua hinaan dengan kemarahan. Ia membalas dengan tindakan. Dalam bulan pertamanya sebagai permaisuri, ia mengunjungi 17 rumah yatim, mendirikan klinik gratis untuk para pekerja migran di Riyadh, dan menyumbangkan seluruh mahar pernikahannya untuk pembangunan sekolah di Lumajang. Namun dari semua hal yang ia lakukan, ada satu momen yang paling menyentuh. Ketika ia memeluk seorang anak yatim dan berkata, "Dulu aku seperti kamu. Tapi ingat, tak ada yang kecil jika mimpinya besar." Di tengah hiruk-pikuk dunia yang tak henti menyorotnya, satu hal tetap membuat Farida kuat. Senyum ibunya yang kini tinggal bersamanya di istana. Sang ibu tak berubah sedikit pun. Masih suka menanam cabai di pot, masih suka mengaji sebelum subuh, dan selalu menyelipkan doa dalam bisikan, "Semoga anakku tetap jadi Farida, bukan jadi wanita tinggi yang lupa tanahnya." Setahun telah berlalu sejak pernikahan megah yang mengguncang dunia itu. Istana Al-Mahabbah yang dulu hanya terdengar dalam berita kini menjadi rumah Farida, sang permaisuri dari desa Lumajang. Namun di balik kemewahan, gemerlap, dan status, Farida menyadari satu hal, yang paling ia rindukan bukanlah kampung halaman, melainkan suara seorang pria, ayahnya. Ayah Farida telah meninggal ketika ia baru berusia 9 tahun. Ia hanya mengingat sepotong kenangan. Bagaimana ayahnya menggendongnya di ladang, bagaimana tangan kasar lelaki itu mengusap rambutnya sambil bersenandung. Ayahnya adalah pria sederhana yang selalu mengajarkan satu hal, hidup bukan soal menjadi besar, tapi soal memberi makna. Dan pada malam ulang tahun pernikahan pertamanya, ketika istana disibukkan oleh perayaan,
Farida diam-diam pergi ke kamarnya, menatap langit dari jendela besar bertabur berlian. Ia menolak pesta. Ia hanya ingin waktu untuk mengenang. Hingga seorang pengawal datang membawa bingkisan tua berlapis kain batik kumal. Di atasnya tertulis dalam tulisan tangan. Untuk Farida. Buka saat kamu sudah menemukan cahaya hidupmu. Farida gemetar. Itu tulisan ayahnya. Bingkisan itu ternyata disimpan ibunya sejak lama dan baru menyerahkannya malam itu, karena dirasa sudah waktunya. Dengan tangan gemetar, Farida membuka kain pembungkus dan menemukan sebuah surat, secarik foto usang, dan segumpal tanah yang dikemas rapi dalam botol kaca kecil. Surat itu berbunyi, Farida anakku, jika kau membaca ini, berarti kau sudah jadi cahaya bagi banyak orang. Tapi anakku, cahaya yang terlalu silau bisa membutakan. Jangan lupakan gelap yang pernah kau lewati. Tanah dalam botol ini adalah tanah tempat kau lahir, yang pernah basah oleh peluh dan air matamu. Kelak, mungkin dunia akan tunduk padamu. Tapi pastikan hatimu tetap sujud pada yang menciptakan segalanya. Aku tidak bisa menemanimu sampai akhir. Tapi aku percaya, kau akan jadi perempuan yang bukan hanya cantik karena mahkota, tapi karena hatimu. Dan kalau suatu hari kau merasa sendirian, pandanglah tanah ini, dan kau akan tahu, ayahmu selalu bersamamu. Farida menangis sejadi-jadinya malam itu. Bukan karena sedih, tapi karena rindu yang akhirnya mendapat pelukan dalam bentuk kata. Ia memeluk surat itu, mencium tanah dalam botol, dan berjanji dalam hati, ia tak akan pernah lupa dari mana ia datang. Besok paginya, ia membuat keputusan besar. Dalam konferensi pers di depan ribuan jurnalis internasional, Farida berdiri mengenakan batik tulis warisan ibunya. Ia tidak memakai mahkota, tidak berdiri di atas panggung mewah. Ia berdiri di tanah biasa, di depan gerbang baru yang ia bangun di pinggiran Riyadh, gerbang Lumajang Charity Village. Di depan semua orang, Farida menyampaikan pernyataan mengejutkan. Hari ini saya menyatakan bahwa seluruh harta mahar, hadiah, dan penghasilan saya selama 1 tahun terakhir, saya hibahkan untuk membangun desa baru. Desa ini akan jadi tempat tinggal bagi para mantan TKI, yatim piatu, dan janda miskin dari berbagai negara. Saya akan tinggal di sini 1 minggu tiap bulan, tanpa protokol kerajaan. Karena saya ingin kembali hidup, bukan hanya sekadar dilihat hidup. Sontak dunia kembali geger. Ada yang memuji, ada pula yang sinis. Tapi Farida tidak peduli. Ia tahu apa yang ia lakukan bukan untuk pencitraan. Ini janji kepada ayahnya, dan kepada tanah yang melahirkan mimpinya. Pangeran Fad berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Kau bukan hanya permaisuri untuk kerajaan ini, tapi permaisuri untuk dunia yang haus kasih sayang, bisiknya. Dalam minggu-minggu berikutnya, Farida menjalani hidup yang tak pernah ia bayangkan. Di pagi hari, ia menyuapi anak-anak yatim. Siangnya ia membantu tenaga medis lokal. Malamnya ia tidur hanya beralas kasur tipis bersama ibunya, mengenang malam-malam sempit di Lumajang. Namun justru disitulah ia merasa hidup paling utuh. Setiap tawa anak-anak, setiap peluk warga, dan setiap butir nasi yang dibagikan, membuatnya merasa jauh lebih berharga daripada berlian yang ia miliki. Hingga suatu hari, seorang wartawan bertanya kepadanya dalam wawancara eksklusif. Permaisuri Farida, Anda sudah memiliki segalanya. Apa yang paling Anda takutkan sekarang? Farida tersenyum, menatap jauh ke arah langit dan menjawab pelan. Saya takut, lupa cara bersyukur.